Langit Jumat malam semakin menggelap. Semuanya tenang, kecuali inti jiwa Dina yang sedari tadi masih bergelut, bercakap dan berdebat asumsi dengan otak pintar satu-satunya yang ia punya. Sudah 2 jam ia berbaring di kasurnya, tetapi matanya masih berkeliaran mencari jawaban di setiap sudut ruang kamarnya, yang sama sekali tak menyimpan satupun jawaban yang dapat diajukan untuk tuannya. Bahkan sang prajurit Napoleon pun bingung melihatnya sedari tadi bolak-balik kanan kiri tak jelas. Tak ada yang tahu bahwa yang ada dalam pikirannya sedari tadi adalah pulang dan PHK. Ia ingin pulang, tetapi tidak bisa. Tidak ada uang. Sekarang ia berpikir bagaimana caranya bertahan hidup dengan uang yang sudah minim, dan juga kabar ayahnya yang di PHK. Ia dirundung perasaan sedih, cemas, dan juga bingung. Semuanya bercampur dalam hatinya. Apalagi ditambah pengumuman belajar di rumah selama pandemi. Semakin membuatnya tak tahu harus bagaimana. Mau bekerja juga susah. Mau jadi apa? SMA saja belum tamat. Telepon dari ayahnya kemarin terulang terus di kepalanya. Halo, Din. Sehat kan? Sekolahnya gimana? Ayah, puji Tuhan sehat. Yang lain gimana? Apa kabar ya? Sehat-sehat kan? Ini Dina baru aja keluar kelas mau pulang. Puji Tuhan semuanya sehat-sehat. Dina, yang tertib kamu makannya ya. Jangan bolong-bolong. Nanti kalau sakit, siapa yang ngurusin kamu? Kamu kan di sana sendiri. Iya. Ini kok tumben sih ayah teleponnya siang? Biasanya kan sore kalau udah pulang kerja. Ayah libur. Ayah gak kerja, Din. Oh, berarti libur dong ya? Bukan begitu. Tadi pagi ayah dipanggil kantor. Ayah dipaksa berhenti. Loh, kok gitu ya? Emang ada apa? Ayah ada salah emang? Ya enggak lah, ayah mah gak ada salah apa-apa. Tapi mulai besok kan udah pemberhentian aktivitas karena pandemi. Makanya pendapatan perusahaan menurun. Dan karena gaji tidak bisa diolah, makanya banyak pekerja di PHK. Ayah juga termasuk. Oh iya, besok kamu udah belajar di rumah kan? Oh, jadi gitu. Nah, terus gimana dong? Ayah kerja apa? Iya sih, besok Dina udah disuruh belajar di rumah. Makanya Dina mau pulang aja. Oh iya, uang sangu Dina juga udah mau habis ya. Tapi masih ada uang tabungan kok. Dina, kalau misal besok gak usah pulang dulu gimana? Uangnya kalau buat makan dulu masih cukup kan? Ayah lagi gak ada uang buat transfer kamu. Dan juga biaya buat kamu pulang belum ada. Tapi nanti ayah usahain transfer secepatnya ya. Oh, gitu ya. Ya udah deh, gak apa-apa. Ayah juga gak perlu buru-buru transfer. Uang Dina juga masih cukup kok. Berulang kali untaian kata dalam percakapan telepon itu terulang.
Semakin sedih ia mengingat kondisi keluarganya saat ini. Pandangannya perlahan memburam. Yang ia ingat hanyalah gelap. Ia berharap semoga esok dunia kembali sehat. Jentera kehidupan boleh berputar sebagaimana mestinya. Setidaknya ia berharap dapat berjumpa banyak orang dengan senyum ramah mereka. Gelap. Sekarang semua bercampur dalam lautan bawah sadarnya. Termasuk Napoleon yang sudah berenang bebas di bawah sana. Lelah sudah Dina memikirkannya selama 2 hari. Terus bagaimana ia sekarang? Rasanya pandemi ini mempersulit kehidupannya saja. Manik gelapnya beralih pada jam deker di mejanya yang menunjukkan tepat pukul 9:30 malam. Waktu yang ikonik batinnya. 1, 2, 3. Iya, benar saja. Mang Parno baru pulang dari Cakruk tempat ia biasa menjual jus buah. Kepulangannya pasti memiliki tanda. Ia selalu menyetel musik dangdut lama dengan tipnya keras-keras. Saking kerasnya, mungkin dapat didengar dari kampung tetangga. "Oi Mang!" panggil Dina dari jendela kamarnya yang memang berhadapan dengan samping rumah Mang Parno. Tapi sepertinya Mang Parno tidak dengar. "Woi, Mang!" panggilnya lagi berusaha lebih keras. "Hah? Ngapa, Din? Belum tidur kau malam-malam begini?" Akhirnya Mang Parno dengar juga. "Nggak bisa tidur, Mang," kata Dina sembari keluar dan turun dari tingkat kedua rumah kontrakan. Ia pindah ke lantai atas karena Bu Jupri, penjual bubur sayur tiap pagi, meminta memakai lantai bawah dan memaksanya untuk pindah. Katanya, encok kalau harus naik turun tangga. Sebenarnya Dina bersyukur juga pindah ke lantai atas, karena jauh dari kerumunan para emak yang hobi membicarakan berbagai macam hal tak penting. Mulai dari selingkuhan tetangga, anak orang sekolah 4 tahun di SMP tidak lulus-lulus, harga sembako, politik, sampai kalung emas baru milik tetangganya pun ikutan dibahas. Dan tentunya, karena rumah kontrakannya kini menghadap ke rumah Mang Parno, pasti jauh lebih aman, karena halaman rumah Mang Parno diberi pagar yang selalu terkunci rapat. Hanya pemilik rumah dan pengguna kontrakan di lantai 2 saja yang diberi kunci pagar. Lah, kok tumben gak bisa tidur? Biasanya jam segini udah mau mimpi kau. Ya, lagi gak bisa aja. Laris, Mang. Alhamdulillah, Din. Masih lumayan lah. Kalau besok udah sepi kayaknya. Lah iya mungkin. Kan besok semua udah libur. Tapi tetap buka kan, Mang? Iya tetep lah. Kalau ada 1-2 kan lumayan. Itu tolong bangunin Arkan dong. Pinta Mang Parno tepat saat Dina baru saja sampai di depan anak tangga terakhir. Saat Mang Parno sibuk menurunkan alat-alat dan blender kotor, Dina memilih langsung masuk dan menuju kamar Arkan. Ia sudah pulas sebenarnya, tapi kalau tidak dibangunkan nanti marah. Tak butuh waktu lama untuk Dina membangunkannya. Seperti biasa, Arkan harus membantu Mang Parno mencuci blender dan bekas alat-alat jus. Sedangkan Mang Parno lanjut mandi dan makan. Karena sedari tadi hanya duduk, Dina memilih menata buah ke dalam kulkas saja. Lagunya ganti napa, Mang? Kata Dina saat Mang Parno masih sibuk dengan makanannya. Kenapa emang? Bagus kok, sesuai suasana hati. Sautnya seadanya. Ya iya sih,
Tapi dari tadi itu terus. Nggak bosen, ucap Dina sembari memainkan gawainya. Arkan yang menyadari bahwa ada lagu yang sama diputar terus, yaitu gali lubang tutup lubang pun ikutan menjawab. Iya loh Pak Eki, mbok ya diganti. Lagu kayak kuburan gitu kok ya seneng banget. Kata Arkan cengengesan. Dina yang merasa geli dengan tanggapan Arkan yang duduk di sebelahnya pun hanya menaikkan sebelah alisnya sebentar dan tertawa geli. Sedangkan Mang Parno menatap mereka berdua dengan menaik turunkan sebelah sudut bibirnya. Setelah menyelesaikan makannya, barulah ia mengambil dan memencet tombol off di tape-nya. Lah kok dimatiin? Tanya Arkan. Udah malam, kasihan tetangga udah pada tidur. Tiba-tiba Dina teringat sesuatu. Ia segera meletakkan gawainya di atas meja makan dan bertanya, Mang, kalau kayak Dina gini, mau cari kerjaan, mending apa ya Mang? Tanya Dina. Kerja? Tumben amat. Biasanya juga bentar lagi kan ditransfer. Saut Arkan santai. Hah? Kerja? Emangnya kenapa kamu tiba-tiba cari kerjaan? Jawab Mang Parno setelah menenggak minumannya dan menatap Dina bingung. Ya nggak apa-apa sih. Kan lumayan gitu kalau bisa buat tambah-tambah. Dina mulai menceritakan permasalahannya pada mereka. Ya karena mereka lah orang terdekatnya saat ini. Hampir 5 tahun juga ia merantau dan tinggal di lingkungan yang sama. Mereka juga memberi tanggapan yang baik kalau Dina membutuhkan solusi, seperti saat ini. Dina pun mengiyakan tawaran Arkan. Menurutnya, menjadi guru les di tempat bimbingan belajar dan penjaga toko buku seperti Arkan akan menyenangkan juga. Waktu semakin malam. Sudah pukul 7 sekarang. Namun, belum waktunya bagi Dina untuk pulang. Ia masih berkutat dengan 2 anak kembar di depannya yang sedari tadi masih tekun mempelajari dan meneliti satu persatu angka di atas bukunya. Tidak jarang mereka bertanya berbagai macam rumus dan soal dalam bentuk yang berbeda. Seperti biasa, setelah menutup toko, Arkan langsung menuju ke tempat bimbel untuk menjemput Dina. Karena di hari Selasa dan Kamis, Dina akan pulang lebih awal untuk mengajar di bimbel. Arkan menyapa kedua murid Dina sekaligus pemilik bimbel tersebut. Din, panggil Arkan pada Dina yang sedari tadi fokus pada bukunya. Ya, kenapa Ar? Tanya Dina hanya melirik sedikit pada Arkan yang duduk di belakang kursi si kembar. Masih lama? Ya, lumayan sih. Sekitar setengah jam lagi. Jawab Dina. Arkan hanya mangkut-mangkut. Mereka kembali fokus pada buku masing-masing. Arkan menunggu sambil mengerjakan tugas sekolahnya. Begitu juga Dina yang mengajari si kembar merangkap tugas sekolahnya selama bekerja. Ya, memang benar bahwa mereka bekerja sampai selarut ini seutuhnya demi mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Untungnya tempat kerja mereka bersih dan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan selama pandemi. Sudah 2 bulan mereka bekerja sambil terus mengikuti kelas online. Penghasilan yang mereka dapatkan setidaknya cukup untuk membeli amunisi selama pandemi. Tugas mereka yang tak kalah banyak pun biasa mereka kerjakan bersama dan sering dikebut sampai larut malam agar dapat selesai sesuai deadline. Sementara itu, Mang Parno tidak dapat berjualan jus lagi karena digusur pihak keamanan. Ia beralih menjadi tenaga penyemprotan dan penjaga desa tiap malam, dengan bayaran yang sedikit tentunya. Namun tidak akan menjadi masalah baginya, asal itu pekerjaan yang mulia. Bukanlah hal yang mudah baginya, tetapi ia bersyukur Arkan juga membantunya mencari uang.
Melelahkan memang, tapi tanpa mereka sadari, banyak hal berkesan dari pengalaman selama pandemi ini. Banyak pelajaran hidup yang dapat mereka ambil. Jauh dari sosok ayah bukan hal yang mudah bagi Dina. Terutama saat seminggu lebih ayahnya tidak dapat dihubungi, apalagi adiknya yang tidak menggunakan gawai. Transfer uang dari ayahnya ia transfer balik. Ia mengatakan masih ada uang dari bekerja part-time. Tanpa ia tahu, ayahnya menangis haru di belahan dunia yang berbeda. Tak hanya sang ayah, Dina pun sering menangis saking rindu kampung halaman, terutama pada keluarganya. Dina teringat saat ia bertemu seorang abah yang berkeliling menjual jambu dan bercerita bahwa di usia tuanya masih ada orang yang perlu beliau nafkahi, yaitu istrinya. Dengan usia yang tak lagi muda, beliau memiliki usaha dan semangat yang tinggi. Itulah yang menjadi penyemangat bagi Dina. Ia sadar, kini saatnya ia dibentuk bukan melalui soal-soal pelajaran di semester baru, tetapi melalui rindu, waktu, dan juga kondisi. Kalau masalah Arkan, jangan ditanya lagi. Dia anak yang santai memang, tapi hatinya memendam rindu yang sangat besar. Ia sering bergulat dengan emosi, tetapi menangis bukan cara yang baik baginya. Ditinggal sosok ibu sejak kecil bukan hal yang sepele. Ada luka di hatinya yang menanyakan dan merindukan sosok ibu. Namun apa yang dapat diharapkan dari ibu yang pergi begitu saja demi kekayaan dari lelaki lain selain ayahnya? Untungnya Arkan tumbuh menjadi anak yang baik. Pendendam bukanlah tipikalnya. Andai ada waktu setelah perang ganas ini selesai mempertemukan mereka, ia hanya ingin berkata, "Hai, lama tak jumpa. Apakah hidupmu sudah baik dan bahagia? Terima kasih sudah membawaku ke dunia." Hanya itu memang, karena ia juga tidak memiliki kenangan apapun dengan sang bunda. Namun jauh di dalam hatinya, Arkan mengucap, "Semoga selamat kau di sana." Ya, begitulah Arkan. Tidak ada kejahatan dalam dirinya, tetapi dunia lebih jahat pada dirinya. Semua dapat ia simpulkan bahwa jarak dan kondisi dapat merubah hati. Bukankah manusia tidak dapat seterusnya membenci? Tulus, satu kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan sosok Mang Barno. Hatinya tulus, membantu tulus, memberi tulus, mencintai pun juga tulus. Mau dirusak seperti apa, cintanya pada sang mantan istri tetap saja. Ia tidak akan termakan emosi. Ia pernah berjanji tetap menerima istrinya andaikan mau kembali. Terlihat bodoh memang, tapi itulah ketulusan yang dapat ia tunjukkan. Banyak pengalaman pahit saat bersama sang istri, tetapi tetap banyak yang dapat ia syukuri. Prinsipnya, biar waktu berjalan sesuai alurnya, dan esok biar Tuhan yang menata. Ia percaya suatu saat orang membutuhkan harta. Tetapi lebih dari itu, setiap orang membutuhkan cinta. Dalam kondisi dunia seperti ini, mereka sadar bahwa mereka harus menjalani hidup yang lebih keras. Bahkan bukan hanya mereka, tapi semua warga dunia. Mereka masih bersyukur dapat tinggal dengan tempat yang memadai. Masih ada yang dapat mereka jadikan pengisi perut. Karena masih banyak orang di luar sana yang jauh dari kata cukup.
Bersyukurnya lagi, tidak ada dari mereka bertiga yang menjadi salah satu pasien akibat pandemi. Itu cukup melegakan. Tidak banyak yang dapat mereka perbuat. Hanya doa dan menjaga diri supaya dapat bertahan hidup. Itu saja yang menjadi fokus mereka. Selebihnya, hanya harapan dan kepercayaan yang bulat. Bahwa aku percaya, suatu hari nanti, dunia akan kembali sehat. Tidak ada sakit, duka, maupun kematian yang mengerikan. Aku percaya suatu hari nanti, alam kembali berseri. Waktu dan roda hidup akan berputar lagi. Aku yakin semua itu akan berakhir pada suatu hari nanti.